Halo parents, selamat bertemu kembali dengan kami berdua, Yusar dan Mara Badudu di dalam edisi Wise Parenting dengan topik seks. Wow, ini topik yang apa nih? Seru? Misterius. Misterius. Kenapa misterius? Karena biasanya topik ini menjadi sesuatu yang jarang banget dibahas di dalam sebuah keluarga, atau bahkan menjadi sesuatu yang tabu dibahas di dalam keluarga. Padahal seseorang atau seorang anak bahkan memerlukan informasi yang lebih daripada cukup untuk mereka mengerti, belajar tentang seks atau dalam konteks relationship, termasuk ketika mereka ada di masa kehidupan mereka di SMA. Ya, nah dalam hitungan tahun anak SMA akan keluar dari rumah. Ya, ketika mereka kuliah, termasuk anak kami tahun depan. Kalau kuliahnya di luar kota bahkan. Dan Anda semua berdua sebagai orang tua pasti tahu itu ya. Dan mereka akan menjadi semakin mandiri. Dan sebagai orang tua peran Anda bergeser di masa SMA ini, maksudnya bergeser dari memberi perintah menjadi memberikan pengaruh kepada anak-anak saudara. Di masa-masa ini ingatlah bahwa Anda masih memiliki peran penting untuk membantu mereka bertumbuh dengan integritas seksual. So stay connected, tetap terhubung dengan anak-anak saudara. Anda sangat perlu hadir di hidup mereka sekarang. Meskipun obrolannya mungkin mulai terasa agak sulit ya, orang tua dengan anak SMA. Tapi dalam fase ini peran Anda adalah untuk melatih mereka, anak-anak kita, membangun hubungan yang sehat supaya anak-anak kita dapat menetapkan batasan pribadi dan belajar saling menghormati. Nah, bentuk komunikasi apa ketika Anda berinteraksi dengan anak Anda di fase ini? Ya, misalnya kata-kata atau kata-kata apa yang dapat saudara ucapkan, atau pertanyaan terbuka apa yang bisa dibahas di dalam isu atau topik seks, sehingga ada accountability antara saudara sebagai orang tua dengan anak. Nah, seiring dengan perkembangan obrolan di tiap fase, ingatlah selalu tujuan akhir ini untuk anak Anda adalah adanya integritas seksual, yaitu menjaga potensi keintiman melalui batasan yang pantas dan saling menghormati. Ya. Iya, tips untuk ngobrol dengan anak SMA, saudara bisa jadikan obrolan seks ini menjadi topik yang santai dan positif. Sampaikan dengan gesture yang sesuai supaya anak saudara tetap mengerti bahwa ini adalah topik yang perlu diperhatikan, bukan topik yang ringan. Bagikan juga saudara pandangan tentang hubungan, karena di media, di iklan, di berbagai media itu yang di sekitar mereka, hubungan yang diperlihatkan, bentuk hubungan yang diperlihatkan itu seringkali menipu ya, nggak nyata. Caranya sebenarnya gampang banget kalau kita mau mulai dari rumah. Kalau kita dulu seringkali kita bicara tentang perbedaan DISC kita berdua, dan itu menjadi bahasan yang casual, sehingga anak-anak bisa menangkap bahwa di dalam sebuah hubungan itu perlu kedewasaan dan kolaborasi dari setiap kepribadian. Right. Perbedaan kepribadian, bagaimana kita bertukar pikiran, bagaimana kita memiliki cara pikir yang mungkin beda tapi tujuannya sama, dan hal-hal yang penting dalam kehidupan, sehingga anak kita memiliki wawasan tentang apa sebenarnya yang dibicarakan di dalam hubungan. Dia tidak hanya mengerti, tidak hanya tahu hubungan menurut kacamata media, tapi mereka mengerti apa yang diperlukan untuk membangun sebuah hubungan. Dimulai dari sekitar kita, dimulai dari sekitar mereka, yaitu kita. Gitu. Kita kan pasangan yang setiap hari mereka lihat, gitu ya. Dan
Jangan cuma menjadi pembicaraan satu kali aja saudara, tapi jadikanlah itu pembicaraan yang terus-menerus, yang ringan dan terbuka untuk saudara bicarakan. Ya, itu penting ya, keterbukaan di fase ini, termasuk mereka udah SMA. Betul. Ya. Dan gesture saudara itu menyiratkan apakah mereka merasa aman atau tidak untuk kembali datang dan bercerita dengan saudara. Hal lain saudara, perhatikan minat anak saudara dan puji sifat-sifat mereka, terutama kalau mereka baru melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Saudara puji supaya mereka mengerti bahwa mereka bisa tampil sebagai diri mereka sendiri, dan supaya mereka menangkap dan merasakan bahwa mereka diterima demikian adanya di rumah. Karena acceptance sangat penting saudara di usia seperti ini. Encourage anak saudara untuk terlibat di dalam date, karena di masa anak SMA perlu untuk mereka terhubung dengan orang dewasa lainnya. Ini date kelompok sel maksudnya. Ya, kalau di JPCC kita sebutnya date. Ya, komunitas kelompok sel. Dan jangan saudara merasa tersinggung kalau ternyata anak saudara misalnya cukup dekat dengan kakaknya, kakak SGL-nya, terus dia lebih nyaman bertanya-tanya tentang topik seks dengan kakaknya, karena itu sebenarnya sesuatu yang natural. Malahan itu menjadi satu poin yang positif, karena anak saudara terhubung dengan orang dewasa lain yang nilainya sesuai dengan nilai-nilai saudara. Dan di JPCC saudara, bahasan mengenai seks, tentang hubungan itu sangat terbuka dibahas di dalam setiap khotbah, obrolan di komunitas, di date, small group. Ya, small group. Jadi itu saudara mendapat jembatan. Itu dapat menjembatani saudara dengan anak saudara. Kalau saudara mikir-mikir gimana memulai pembicaraannya, gimana mau masukin input-inputnya, dari situ saudara bisa mulai dari gimana hari ini ngobrolin apa di gereja gitu, atau kakak SGL ngobrolin apa di grup gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini bisa menjadi timing yang tepat buat saudara berbagi, menerima pandangan mereka mengenai seks. Ya, itu membantu keluarga-keluarga yang tadi saya bilang menjadikan topik seks itu sesuatu yang tabu atau misterius ya. Justru dengan pembahasan di gereja atau small group akan membantu saudara sebagai orang tua untuk membuka topik ini, ya, menyambung apa yang sudah dibicarakan. Ya, gereja menjembatani isu dan topik ini dibahas. Ya, jadi saudara sebagai orang tua perlu menindaklanjutinya. Iya, betul. Di dalam pembicaraan, maksudnya dengan anak-anak. Iya. Hal lain saudara, dari pengalaman saya sangat aware, mungkin karena dari masa lalu saya ya. Jadi saya waktu itu seringkali ngobrol sama anak-anak saya bilang di masa-masa kayak gini nih banyak anak SMA yang kalau lagi nongkrong-nongkrong gitu ya saudara, suka ada permainan truth or dare. Ya, jadi kayak ada challenge gitu. Either kamu ngaku sesuatu yang apa atau kamu berani ngapain gitu ya. Saya seringkali bilang sama anak saya, jangan pernah merasa kamu terjebak harus share sesuatu yang private, yang menurut kamu itu sesuatu yang sangat pribadi. Jangan pernah merasa terjebak atau terkontrol gitu. Aduh ini harus gitu. Enggak, santai aja. Itu adalah milik kamu. Dan kamu nggak harus bagikan sama orang lain. Jadi itu membuat anak kita siap untuk tidak terjebak harus membagikan sesuatu yang pribadi gitu ya, dengan terpaksa gitu. Hal-hal seperti itu saudara, input yang mereka perlukan supaya mereka bisa menjaga diri mereka di tengah-tengah mungkin sebenarnya hanya games, hanya bercandaan semata, tapi itu bisa mempengaruhi hal-hal yang pribadi yang mereka miliki. Lalu kalau saudara nonton film bareng atau pulang dari nonton gitu,
di film ada tentang pacaran, topik itu, saudara jangan ragu untuk tanya, menurut kamu kalau pacaran kayak gitu gimana tuh, gitu. Pendapat kamu gimana? Karena waktu kita bisa mendengar pandangan anak, waktu itu juga kita bisa berbagi, kita bisa bertukar pikiran, gitu, dengan anak, dengan suasana yang lebih santai. Dan kalau misalnya saudara dengar itu tuh si A jadian sama si B gitu, jangan juga saudara ragu untuk saudara tanya, kalau kamu ada yang lagi disuka nggak gitu. Jadi jadikan itu pertanyaan yang ringan, jangan diberatin gitu saudara, sehingga itu bisa menjadi topik-topik pembicaraan. Every now and then kami juga suka tanyakan kalimat itu tadi ke anak kami gitu ya. Meskipun dengan catatan sebelumnya kami sudah pernah bahas, obrolin tentang dating, tentang pacaran, tentang suka-sukaan lawan jenis. Bahkan itu sudah sejak mereka SD, akhir SD, SMP ya. Mereka sekarang ada di SMA. Kami sudah sering bahas, dan sekali-sekali suka tanya juga, is there anyone gitu ya yang kamu tertarik, suka, atau sebaliknya, is there somebody yang mereka tertarik kepada mereka gitu, and what will you do, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu rasain, apa yang kamu alami gitu ya. Sejauh ini memang anak-anak kami sih belum ada yang berpacaran ya, tapi penting untuk di umur SMA inilah konteks seks itu berhubungan dengan berpacaran ya, pertemanan khusus. Karena kalau di preschoolers atau SD, pembahasan konteks seks itu adalah tentang perbedaan pria dan wanita, laki dan perempuan gitu ya, apa perbedaan mereka gitu secara biologis ataupun hal-hal yang menyangkut yaitu perbedaan. Tapi kalau udah SMP, SMA, konteksnya akan bergeser sedikit tentang pertemanan khusus atau pacaran ya. Teman dengan lawan jenis ketika mereka tertarik atau ada yang tertarik dengan mereka ya. Nah, jadi saudara nggak apa-apa sih tanya ke anak saudara, apa sih pacaran buat kamu? Ya, buat kamu apa tuh arti pacaran? Dan biarkan mereka mendeskripsikan definisi yang mereka tahu dan mereka bayangkan. Ya, kalau mereka selama ini saudara sudah sering ngobrol, ya mungkin saudara nggak akan terlalu kaget ya, mereka sudah punya pandangan yang pernah saudara juga taruh dalam pikiran mereka. Tapi kalau saudara nggak pernah cerita, nggak pernah bahas, nggak pernah diomongin ya saudara bisa kaget sih gitu ya, dan wajar kaget, tapi juga jangan kaget karena nggak pernah dibicarain, nggak pernah dibahas. Kok gitu pandangan kamu, kok gitu, apa itu kok gitu ya, karena kita juga nggak pernah bahas, kita juga nggak pernah kasih tahu ya sebetulnya sesuatu yang berhubungan dengan pacaran itu sendiri ya. Ini kesempatan saudara untuk menjelaskan pemikiran kita waktu mereka menyampaikan pemikiran mereka, dan waktu kita menjelaskan pemikiran kita tentunya didasari oleh nilai ya. Jangan langsung tegur atau koreksi, nggak boleh, salah ya. Kalau udah anak SMA bukan seperti itu, karena tadi yang kami sampaikan di awal, saatnya kalau masa SMA adalah lebih kepada mencontohkan pengaruh-pengaruh. Juga adalah baik kalau saudara menjelaskan tentang hubungan sebab akibat, ya, termasuk di dalam konteks berpacaran. Saudara ceritain aja gitu. Kalau sekarang saudara mereka pacaran, atau pacaran itu apa sih gunanya, apa sih benefitnya? Kalau kamu pacaran, then what happened? Apa benefit apa yang datang ke dalam kehidupan kamu? Atau juga tanya juga, ada ruginya nggak? Gitu ya. Nggak ada ruginya gitu, anaknya bisa bilang gitu ya. Ya bisa juga. Tapi setidaknya tentang hubungan sebab akibat itu kita bahas. Kalau kamu melakukan ini atau pacaran, dampaknya tuh ini, dampaknya itu, sehingga membuka pikiran mereka. Melakukan suatu atau berpacaran itu bukan pokoknya gue ikutin perasaan gue aja, pengen aja, karena teman-teman gue emang zaman sekarang memang pacaran di umur segini. Ya saudara harus jelaskan gitu ya, kalau setiap keputusan yang kita ambil itu semestinya ada dampak di waktu-waktu berikutnya, tidak terkecuali dengan pacaran
Ya. Nah juga banyak banget pertanyaan para orang tua atau anak-anak nanya ke orang tua kalau mereka misalnya pacaran atau ya punya pertemanan hubungan khusus. Pertanyaan ini pasti sering ada. Apa yang boleh? Apa yang nggak boleh? Ya. Nah, saya rasa dasar yang perlu kita ingat lebih dahulu ada tadi menghargai diri sendiri. Ya, karena Tuhan telah menghargai setiap kita dengan keberadaan kita masing-masing. Mereka perlu kita sampaikan terus bahwa ketika Tuhan menghargai dirimu, kamu juga harus belajar menghargai diri sendiri. Ya, dan waktu kita menghargai diri sendiri, belajar untuk menghargai, menghormati keberadaan orang lain. Sehingga kalau pertanyaannya ke sini apa yang boleh, apa yang nggak boleh, ya udah pasti kita akan jawab. Yang pertama adalah hubungan intim suami istri ya tidak boleh tentunya, karena itu hanya boleh terjadi di dalam sebuah pernikahan. Ya oke, karena anak kita jawab ya itu enggak, tapi yang lainnya gitu, bolehnya segimana, nggak bolehnya segimana. Saya ingat seorang hamba Tuhan, Pastor John Burns jawab seperti ini. Jangan berani-berani main di tepi jurang. Maksudnya di titik mana nih kita tahu kita bisa jatuh atau nggak jatuh. Kita hanya bisa ngetes kalau kita melangkah di jurang itu kan, di tepi jurang kan. Oh di segini nggak apa-apa. Oh segini aman, segini aman. Kita nggak tahu titik mana yang membuat seseorang bisa terpleset dan jatuh ke dalam jurang. Ya sama halnya di dalam pacaran. Ya, ini boleh nggak boleh, boleh nggak tahu. Nggak ada yang dengan jelas. Ya, tapi yang terbaik adalah hindari titik yang bisa membuat kita terjatuh. Di titik mana? Ya, titik yang membuat kita bisa jatuh, kita nggak tahu kalau kita di situ. Jadi sebaiknya bagaimana? Hindarilah kita ada di titik yang kita nggak tahu kita bisa jatuh. Kenapa? Karena daging kita lemah. Ya, roh kuat tapi daging kita lemah. Jadi hindari momen atau saat-saat di mana kita nggak tahu bahwa kita bisa jatuh atau enggak. Ya, itu penting untuk mereka sadari sebagai seseorang. Sebetulnya itu bukan hanya anak SMA aja ya, sampai udah lebih daripada umur itu juga. Betul. Kita harus pertanyaan sadari. Itu sebenarnya banyak ditanyakan oleh orang yang bahkan udah lewat dari SMA ya. Ya, termasuk anak SMA perlu kita bukakan pikiran tentang itu. Ya, apa yang tidak berani kita lakukan di depan orang tua, itu juga yang kita tidak lakukan di belakang orang tua. Jadi itu jawaban yang paling cepat yang bisa saudara kasih ke anak-anak saudara. Kamu lakukan ini nggak di depan orang tua? Enggak. Ini nggak? Itu nggak? Enggak. Ya udah sama juga di belakang orang tua juga tidak kita lakukan. Ya. Hindari sikon berduaan. Maksudnya secara private. Hindari hal itu secara sadar supaya menghindari di titik mana kita bisa jatuh dari sebuah keadaan itu ya. Again, kalau mereka punya hubungan yang khusus atau pacaran, kalau mau dihargai oleh orang lain, hargailah juga diri sendiri gitu, ya. Kalau kita menghargai diri kita sendiri karena Tuhan telah lebih dahulu menghargai diri kita akan berperilaku tidak sembarangan dengan diri kita. Ya, kalau kita nggak sembarangan dengan diri kita, kenapa? Karena kita tahu nilai kita. Ya, kalau kita bisa menghargai keberadaan kita punya nilai yang tinggi, ya berarti kita juga bisa menghargai keberadaan kehidupan orang lain, termasuk pacarnya itu. Dan itu akan bisa terlihat di dalam hubungan sehari-hari orang tersebut atau termasuk anak-anak kita, gitu ya. Karena kita nggak sembarangan, kita menghargai keberadaan kita karena kita punya nilai ya yang tinggi. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, pergaulan yang buruk bisa dengan teman biasa, teman-teman, atau termasuk dengan teman khusus. Dengan pacar itu ya. Kalau hubungannya buruk dalam arti tidak ada batasan, nggak punya nilai gitu ya, sembarangan dengan diri sendiri, dengan orang lain, akan menghasilkan sesuatu yang ya merugikan diri kita sendiri
dan bahkan merugikan orang lain. Yeah. Ya. Nah, jadi penting untuk kita sebagai orang tua selalu menanamkan menghargai keberadaan kita, untuk kemudian kita menghormati dan menghargai keberadaan orang lain, khususnya di dalam relationship, dalam konteks integritas seksual. Dan kalau kita udah ngobrol sama anak, ya, udah cerita dan dia juga terbuka, it's good kalau bahkan sampai anak-anak umur SMA mereka masih terbuka, hargai mereka. Ya, bilang terima kasih udah cerita ya sama papa sama mama gitu. Dan I appreciate it gitu ya. Boleh nggak kita obrolin lagi nanti lain kali supaya kalau ada pernyataan itu membuka ruang buat mereka bahwa saya tetap ingin bukan hanya sekedar tahu tapi mengikuti perkembangan supaya saya bisa memberikan sesuatu kepada kamu sebagai anak. At the same time mereka juga sadar bahwa kalau dia mengalami sesuatu, dia tahu harus datang ke siapa, yaitu adalah Anda sebagai orang tuanya. Gitu. Bagus sekali. Pakai setiap fase dalam keseharian kita, saudara, untuk memberikan pengaruh bagi anak SMA saudara, dan berikan dorongan, berikan arahan supaya mereka dapat menghasilkan keputusan yang baik. Ikhlaskan untuk melihat anak kita belajar dari kesalahannya. Mungkin kita sebagai orang tua cenderung kalau anak sedang melakukan sesuatu yang ada konsekuensi negatif, kita pengen nolong ya bawaannya ya, kalau bisa di-delete tuh konsekuensinya. Tapi saudara percayalah, waktu kita memberikan anak kita kesempatan untuk belajar dari kesalahan, itu merupakan hal yang baik. Malah saudara, waktu itu terjadi, bagikan pengalaman saudara, bagaimana saudara bisa menjadi pembelajar yang baik dan menjadi orang yang pantang menyerah. Saudara bisa bagikan juga bahwa kegagalan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda ada pelajaran baru untuk selangkah menjadi orang yang lebih baik. Karena kita adalah pelatih mereka. Sampai bertemu di Wise Parenting dengan topik lainnya. Kami sangat berharap sharing kami seputar seks untuk anak SMA memberikan pencerahan, memberikan ide, dan mungkin membangunkan keberanian untuk saudara memulai percakapan saudara dengan anak SMA saudara. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, be blessed.